Ketemu lagi barengan sama saya yang nggak pernah nyebutin nama channelnya sendiri. Gimana kabar kalian? Sehat kan? Harus. Masih sembunyi dari kejaran tagihan utang? Sama. Edisi kali ini kita kembali menyajikan anime movie yang sudah rame di request juga di kolom komentar. Film anime yang satu ini punya plot yang sangat menarik. Kimi no Na wa alias Your Name. Gak pakai lama, universe, here we go again. Welcome to Rewatch. Mengusung genre romantic fantasy, Your Name alias Kimi no Na wa yang dirilis pada tahun 2016 disutradarai oleh Makoto Shinkai. Karakter di dalamnya sendiri digambarkan oleh Masayoshi Tanaka dengan pengisi suara Ryunosuke Kamiki sebagai Taki Tachibana serta Mone Kamishiraishi sebagai Mitsuha Miyamitsu sebagai dua karakter sentralnya. Meskipun ini merupakan film lama, tapi tetap saja kita pengen kasih spoiler warning buat kalian terlebih dahulu yang belum pernah menonton film yang satu ini. Ditonton deh. Film ini diawali dengan narasi sulih suara dua karakter utama kita, yaitu Mitsuha Miyamitsu dan Taki Tachibana, dengan tampilan pecahan komet berjatuhan melalui lapisan awan di langit. Kedua karakter ini berbicara seolah-olah mereka kehilangan sesuatu. Di kamarnya, Mitsuha terbangun kaget dari tidurnya setelah bermimpi bertemu dengan Taki Tachibana yang merupakan lelaki yang belum pernah dia kenali sebelumnya. Mitsuha kemudian menatap dan memegang dadanya, lebih tepatnya meremas, sambil kebingungan dan merasa aneh sendiri. Adiknya yang bernama Yotsuha juga gak kalah aneh melihat tingkah kakaknya yang sedang meremas payudaranya itu. Lalu dengan wajah menggemaskan, meminta Mitsuha untuk bergegas sarapan. Mitsuha kemudian menatap dirinya di cermin dan dia pun terkejut. Di ruang makan ketika Mitsuha mengambil semangkuk makanannya, neneknya pun tidak luput kebingungan melihat tingkah cucunya yang tidak seperti biasanya. Tayangan di TV menunjukkan kalau di kota tersebut, yaitu kota Itomori, sedang mempersiapkan acara pemilihan wali kota. Di channel lainnya, ditayangkan sebuah laporan mengenai aktivitas komet langka yang bernama Komet Tiamat yang akan melintasi langit bumi dan akan terlihat secara kasat mata dalam beberapa hari. Setelah selesai sarapan, kedua saudari ini pun berangkat ke sekolah. Dalam perjalanan, Mitsuha bertemu dengan teman sekolahnya, Sayaka dan Teshi, yang juga merasa ada yang berbeda dengan Mitsuha. Dengan rambutnya yang dikuncir, tidak seperti hari sebelumnya. Mitsuha juga melihat seorang calon petahana wali kota yang sedang berkampanye, yang ternyata dia adalah ayah Mitsuha, yaitu Toshiki Miyamitsu, yang menegur cara berjalannya di depan umum. Sesampainya di kelas, ibu gurunya memanggil namanya dan seketika dia pun meresponnya. Gurunya senang karena akhirnya dia mengingat namanya kembali. Rupanya lagi nih, hari sebelumnya dia tidak mengingat namanya. Dia lupa bangkunya sendiri dan juga lemari lokernya. Rambutnya acak-acakan, pokoknya tingkahnya gila. Mitsuha ini sebenarnya merasa bosan tinggal di kota Itomori dan ingin segera menyelesaikan sekolahnya dan pindah ke Tokyo. Bagaimana nggak bosan? Bahkan kafe pun juga nggak ada di kota ini. Di kuil Shinto, neneknya bercerita mengenai kejadian kebakaran Mayugoro yang sudah berulang kali beliau ceritakan kepada cucunya. Sang nenek juga kesal dengan keputusan menantunya, yaitu ayahnya Mitsuha, yang meninggalkan kuil dan keluarganya lalu beralih terjun ke dunia politik dan menjadi wali kota Itomori. Sementara di kedai milik Katsuhiko alias Teshi, Toshiki bersama dengan tim suksesnya sedang menyusun planning untuk pemenangan dirinya di ajang pemilihan wali kota tahun ini. Ayah Teshi yang merupakan seorang kontraktor dan tentu saja anggota tim ses dari Toshiki meminta Teshi alias Katsuhiko, nama aslinya, untuk membantunya di lokasi proyek. Waduh, ini cerminan Indonesia banget ya. Oh iya, lupa, Indonesia kan pernah dijajah Jepang. Di kuil, Mitsuha dan Yotsuha melakukan ritual kuchi kamisake, yaitu mengunyah nasi lalu memuntahkannya kembali, kemudian difermentasi untuk menjadi alkohol, minuman khas yang kita kenal dengan nama sake. Teman-temannya yang melihat ritual tersebut mengejek dan merasa jijik dengan ritual tersebut. Karena merasa bosan dan frustasi, di tangga kuil, Mitsuha berteriak sekeras-kerasnya meminta untuk dijadikan sebagai anak dari Tokyo yang tampan di kehidupan berikutnya. Yotsuha cuma bisa menghela nafas sambil melihat tingkah kakaknya yang aneh itu. Keesokan harinya dia pun terbangun di kamar yang sama sekali tidak dikenalnya. Dia juga terkejut melihat dirinya yang mengalami perubahan. Setelah memeriksa alat kelaminnya, Mitsuha kemudian sadar kalau dia berada di tubuh seorang anak laki-laki bernama Taki Tachibana. Setelah seseorang memanggilnya untuk sarapan dan bersiap-siap berangkat sekolah, yang mana itu adalah ayahnya. Setelah menerima pesan lewat line dari seseorang bernama Tsukasa, dia pun bergegas berangkat ke sekolah. Awalnya Mitsuha merasa ini semua hanya mimpi yang aneh, hingga akhirnya dia sadar bahwa dirinya kini beneran ada di Tokyo, persis seperti apa yang selalu dia minta.
Di sekolah, Mitsuha yang ada dalam tubuh Taki ini kemudian bertemu dengan temannya yang tadi mengiriminya pesan lewat line yang bernama Tsukasa. Teman-teman sekolahnya merasa aneh dengan tingkah Taki yang sebenarnya adalah Mitsuha ini. Dari logatnya, cara menyapa teman-temannya, sampai kepada dia sendirian yang tidak bawa bekal ke sekolah. Ketika diajak ke kafe, Mitsuha senang bukan main karena memang itulah yang diinginkannya. Melihat menu hidangan yang harganya mahal, Mitsuha pun dengan acuh menikmati apa yang dialaminya di tubuh Taki ini dan menganggap kalau ini semua adalah mimpi yang indah. Dengan linglung, dia kemudian menanyakan kepada kedua temannya di mana Taki sebenarnya bekerja, yang tentu saja membuat teman-temannya juga ikutan bingung melihat tingkah anehnya. Ternyata Taki ini bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran Italia yang mewah. Dia kemudian menjalani profesi ini dengan kepayahan dan muncul banyak komplain dari pelanggan akibat kecerobohannya. Karena stres, dia setengah berteriak di tangga restoran menanyakan kapan mimpi ini berakhir. Seorang pelanggan kemudian komplain karena di menu pizzanya terdapat tusuk gigi. Taki yang kewalahan menanggapi komplain tersebut kemudian ditolong oleh senpainya yang bernama Okudera Miki. Ternyata itu hanyalah akal-akalan si pelanggan saja yang maunya makan gratis doang. Okudera kemudian sadar roknya sobek akibat aksi si pelanggan yang komplain tadi. Mitsuha kemudian menolong Okudera, menyuruhnya membuka roknya yang sobek itu. Okudera tentu kaget dong. Mitsuha yang ada dalam tubuh Taki ini akhirnya menjahitkan rok Okudera tersebut, yang mana hasilnya bukan hanya sekedar menjahit tapi menyulamnya dengan unik dan menarik. Di kamarnya, Mitsuha memeriksa HP milik Taki lalu menemukan foto Okudera. Dia mengira Okudera ini adalah gebetan Taki hingga membuatnya menuliskan catatan di handphonenya tersebut tentang pengalamannya hari itu dan sikap feminisnya yang dipuji oleh Okudera, lalu meninggalkan pesan di telapak tangannya dengan menuliskan namanya, Mitsuha. Keesokan harinya, Taki pun terbangun dan keheranan melihat telapak tangannya terdapat tulisan nama Mitsuha. Lalu di handphonenya juga terdapat catatan yang ditinggalkan oleh Mitsuha. Ya, Taki yang asli telah kembali ke tubuhnya sendiri. Dia dibuat keheranan atas apa yang telah dilakukan oleh Mitsuha di hari sebelumnya. Di mana-mana teman-temannya pun juga dibuat keheranan dan menganggap kalau hari ini Taki akhirnya normal kembali. Di restoran, rekan cowok Taki komplain kepada dia karena merasa Taki telah melangkahi mereka merebut hati Okudera. Ditambah lagi, Okudera mengedipkan matanya kepada Taki di hadapan rekan-rekan cowoknya itu. Di saat yang sama, Mitsuha juga kembali ke tubuhnya semula dan menemukan catatan di tangannya yang menanyakan siapa dirinya. Yotsuha yang setiap pagi membangunkannya juga bertanya, "Tumben gak pegang payudaranya pagi-pagi?" Di sekolah, teman-temannya pun menegurnya kalau tingkahnya di hari sebelumnya sangat aneh dan liar, di mana di kelas menggambar dia mendengar olok-olokan temannya terhadap dirinya yang membuatnya marah dan menendang meja. Mengetahui hal tersebut, Mitsuha kaget lalu memeriksa buku catatannya. Sementara Taki juga memeriksa note di HP-nya hingga mereka berdua menyimpulkan kalau mereka saling bertukar tubuh. Mereka berdua awalnya percaya kalau pengalaman ini adalah mimpi yang sangat nyata. Tapi akhirnya mereka sadar bahwa mereka bisa berkomunikasi satu sama lain dengan menuliskan pesan di buku, di HP, dan bahkan terkadang di tangan mereka satu sama lain. Lewat cutscene yang tepat, Taki dan Mitsuha mulai berkomunikasi terus-menerus dan mengungkap rasa frustasi terhadap mereka satu sama lain. Dimulai dengan Mitsuha yang menyuruh Taki untuk memperhatikan roknya kalau duduk, soalnya mata cowok suka berbinar-binar seketika. Setelah itu, Taki menyuruh Mitsuha untuk berhenti boros dan menghabiskan uangnya di kafe, yang kemudian dibantah oleh Mitsuha dengan mengatakan bahwa tubuhnya yang makan dan dia juga yang bekerja. Mitsuha juga membantu Taki untuk membangun hubungan dan berkencan dengan Okudera Miki, sementara Taki membuat Mitsuha menjadi siswa yang populer di sekolahnya. Di satu pagi, Taki terbangun di tubuh Mitsuha dan seperti biasa memulai ritual meremas-remas payudaranya. Kesempatan, Yotsuha meminta kakaknya itu untuk bergegas berangkat. Di TV, laporan mengenai komet langka kembali disiarkan dan mengatakan kalau komet Tiamat tersebut akan terlihat mulai pada hari itu sampai beberapa hari ke depan. Pagi itu, Taki bersama dengan Yotsuha dan nenek mereka yang bernama Hitoha berangkat mendaki gunung. Sepanjang perjalanan, nenek yang digendong oleh Taki menceritakan kepada mereka tentang Musubi, yang adalah jalinan waktu dan kehidupan itu sendiri. Mereka akhirnya melihat kuil Miyamisu yang dikelilingi oleh dua aliran air yang anehnya simetris di puncak gunung. Taki kemudian bergetar setelah diberitahu untuk mempersembahkan Kuchi Kamisake kepada dewa, yang mana itu adalah setengah dari Mitsuha. Mereka kemudian menyaksikan pemandangan kota yang sangat indah dari puncak gunung. Nenek Hitoha pun lalu menegur cucunya itu dan kemudian Taki terbangun kembali di dalam tubuhnya sendiri.
Dia lalu mendapati pesan OTW dari Okudera di ponselnya. Rupanya Mitsuha telah mengatur kencan mereka sehari sebelumnya, yang membuat Taki tidak siap. Taki dan Okudera pun pergi ke pameran nostalgia, di mana di sana Taki tertarik dengan beberapa gambar Itomori di bawah bagian hida yang memang sempat dia lihat sendiri ketika ada di dalam tubuhnya Mitsuha. Okudera lalu menyadari Taki di hari itu terlihat seperti orang lain. Okudera berusaha meyakinkan Taki apakah dia menyukai orang lain, namun Taki menyangkalnya. Ketika kencannya sudah selesai, Taki kemudian menatap ke langit untuk melihat komet Tiamat yang dikatakan oleh Mitsuha. Namun karena tidak melihat apa-apa, Taki lalu menelpon Mitsuha tapi tidak dijawab. Sementara Mitsuha menerima telepon dari Teshi yang mengajaknya ke festival musim gugur di kotanya, yang juga bersamaan dengan hari di mana komet Tiamat bisa terlihat dengan terang. Teman-temannya terkejut melihat Mitsuha yang telah memotong rambutnya, kemudian mengajak mereka ke lokasi yang bagus untuk melihat komet. Mitsuha kaget ketika melihat komet yang begitu indah tiba-tiba terpecah menjadi dua. Shin berpindah ke Taki yang berusaha menelpon Mitsuha namun tetap tidak terhubung, dan sejak saat itu mereka berdua sudah tidak lagi pernah saling bertukar tubuh. Taki pada akhirnya memutuskan untuk pergi mencari Mitsuha, dan ternyata dia diikuti oleh Okudera dan temannya Tsukasa. Dengan kereta api mereka menuju Hida. Taki sebenarnya tidak tahu nama kota tujuannya, yaitu Itomori. Dia hanya mengandalkan sketsa yang dia buat yang menggambarkan landscape sekitar Itomori berdasarkan ingatannya. Karena menyerah, dia memutuskan untuk kembali ke Tokyo. Mereka lalu singgah di kedai ramen di mana pemilik kedai memperhatikan gambarnya dan memberitahu bahwa itu adalah Itomori. Rupanya Itomori telah hancur membentuk kawah besar dan ada 500 orang yang tewas 3 tahun yang lalu setelah komet Tiamat tiba-tiba terfragmentasi atau terpecah dan menghantam kota tersebut. Teman-temannya meyakinkan apakah Taki tidak salah mengingat. Taki kemudian berniat untuk membuktikannya lewat catatan yang ditinggalkan di handphone yang tiba-tiba catatan tersebut menghilang di depan matanya. Mereka pergi untuk memeriksa catatan perpustakaan setempat di mana Taki menemukan nama Teshi dan Sayaka, lalu menemukan nama Mitsuha Miyamizu di antara korban tewas dalam kejadian tersebut. Nah loh, bingung kan? Ternyata Mitsuha yang dikenalnya dan sempat bertukar tubuh dengannya itu adalah orang yang hidup 3 tahun yang lalu. Artinya Taki tidak hanya bertukar tubuh, tapi juga berpindah waktu ke 3 tahun sebelumnya. Mereka memutuskan menginap semalaman di mana Okudera Miki kemudian bercerita kepada Tsukasa bahwa dulu dia sebenarnya menyukai Taki. Dia juga merasakan perubahan dari dalam diri Taki yang justru semakin baik belakangan ini. Dalam percakapannya dengan Taki, Okudera memuji gelang milik Taki yang ternyata itu adalah tali anyaman pemberian yang tidak mampu diingat oleh Taki siapa yang telah memberikannya. Melihat anyaman tersebut, Taki kemudian teringat perkataan Nenek Hitoha tentang filosofi Musubi, lalu menyimpulkan bahwa ada satu kesempatan terakhir yang mungkin akan membuatnya bisa bertemu dengan Mitsuha, yaitu mendaki gunung menuju kuil Miyamizu. Taki pun berangkat sendirian meninggalkan temannya. Sesampainya di sana, Taki menemukan sake yang pernah dibawanya bersama Hitoha dan Yotsuha, yang mana kini sudah dipenuhi lumut. Taki menyimpulkan bahwa Mitsuha yang dia tahu berasal dari 3 tahun yang lalu dan timeline mereka berbeda. Dia pun meminum sake tersebut sambil meminta waktu kembali dan dia mendapatkan satu kesempatan lagi. Ketika berdiri, dia terpeleset dan ketika terjatuh, dia tidak sengaja melihat mural komet di dinding yang tiba-tiba berubah menjadi nyata dan membuatnya bisa melihat semua alur hidup Mitsuha dari kecil, sampai ketahuan alasan kenapa ayahnya meninggalkan kuil setelah kematian ibunya Mitsuha, dan dia juga melihat serta meneriaki Mitsuha untuk meninggalkan kota agar bisa terhindar dari hantaman pecahan komet hingga kemudian benar-benar kembali ke tubuh Mitsuha 3 tahun sebelumnya di hari festival musim gugur digelar. Seperti biasa, dia terbangun sambil meremas payudara, dan Yotsuha ketakutan melihat tingkah anehnya, padahal sebenarnya Taki itu kangen dengan Yotsuha. Taki kemudian kaget setelah nenek menegurnya apakah dia Mitsuha atau bukan. Nenek Hitoha kemudian bercerita bahwa semasa remaja dia juga pernah mengalami kejadian aneh yang sama seperti Mitsuha. Begitupun juga dengan ibu Mitsuha. Taki kemudian memperingatkan nenek bahwa komet Tiamat akan menghantam Itomori pada hari itu. Dia pun berangkat ke sekolah lalu memperingatkan rekan-rekannya yaitu Teshi dan Sayaka. Mereka bertiga kemudian mulai merencanakan untuk melakukan evakuasi dengan menetapkan sekolah mereka sebagai lokasi evakuasi karena tidak akan terkena dampak signifikan dari hantaman meteor. Dengan berbekal riset sejarah terbentuknya Itomori dari meteorit, Taki berangkat menemui wali kota yang adalah ayah Mitsuha sendiri. Sayangnya, dia tidak berhasil meyakinkan ayah Mitsuha tersebut untuk melakukan evakuasi besar-besaran untuk menyelamatkan warga Itomori. Dalam keadaan frustasi, Taki lalu bertemu dengan Yotsuha di jalan
jalan, kemudian menyuruhnya untuk meninggalkan kota bersama dengan nenek. Yotsuha malah merasa aneh dengan kakaknya itu, karena di hari sebelumnya dia bilang pengen pergi ke Tokyo. Rupanya terungkap kalau Mitsuha juga sebenarnya sama seperti Taki, yang berusaha untuk pergi menemui dirinya di Tokyo, namun tidak menyadari bahwa meskipun mereka bertukar tubuh, mereka justru terpisahkan oleh waktu. Ketika Mitsuha bertemu dengan Taki pada waktu itu, Taki justru tidak mengenalinya. Mereka pun terpisah karena crowd penumpang kereta dan meninggalkan tali kepang rambut Mitsuha kepada Taki yang kemudian dia jadikan gelang di tangannya. Ya, gelang di tangan Taki itu rupanya pemberian Mitsuha yang kala itu belum dia kenali. Di kuil, Mitsuha terbangun di tubuh Taki, lalu beranjak ke puncak gunung dan menyaksikan Itomori ternyata sudah lenyap. Taki yang berada di tubuh Mitsuha sendiri berusaha menyusul ke puncak gunung karena yakin dia bisa bertemu dengan Mitsuha yang ada di tubuhnya di kuil tersebut. Sesampainya di sana, mereka ternyata tidak saling bertemu. Dengan keyakinan kuat, mereka saling meneriaki diri mereka masing-masing yang ternyata masing-masing dari mereka mendengarnya. Taki-kun! Mereka pada akhirnya bisa saling merasakan kehadiran masing-masing, namun tidak dapat saling melihat dan bersentuhan hingga senja pun tiba, yang dalam film ini disebut dengan kata waredoki atau jam ajaib atau apalah, tolong dikoreksi buat kalian yang lebih tahu. Mereka akhirnya kembali ke tubuh masing-masing dan akhirnya bertemu untuk pertama kalinya dalam keadaan saling kenal. Setelah Mitsuha sempat komplain karena Taki telah meminum kuchikami sake dan ketahuan sering meremas payudaranya ketika bertukar tubuh, Taki pun mengembalikan tali kepang rambut milik Mitsuha dan memintanya gantian untuk menjaganya. Lalu mereka saling menuliskan nama di telapak tangan masing-masing. Belum selesai Mitsuha menuliskan namanya di tangan Taki, kata waredoki pun selesai dan Mitsuha menghilang. Taki berusaha terus mengingat nama Mitsuha hingga ketika akan menuliskannya sendiri di telapak tangannya, ingatan Taki terhadap nama Mitsuha hilang. Dengan tubuh dan kesadarannya sendiri, Mitsuha pun kembali bertemu dengan Teshi dan memulai rencananya menyelamatkan kota dari pecahan komet Tiamat. Teshi meledakkan gardu listrik yang menyebabkan pemadaman listrik total, sementara Sayaka menyiarkan peringatan palsu dan perintah evakuasi ke SMA Itomori, sekolah mereka. Ingatan Mitsuha tentang Taki juga perlahan menghilang. Teshi kesal dan tidak mau tahu. Dia meminta Mitsuha untuk segera pergi meyakinkan ayahnya untuk mengeluarkan perintah evakuasi besar-besaran segera. Dari balai kota, Pak Wali malah memerintahkan untuk menghentikan peringatan palsu dari Sayaka dan berusaha menenangkan warga. Sementara Mitsuha terus berlari berpacu dengan waktu sambil berusaha mengingat nama Taki yang hilang dari kepalanya. Setelah sempat terjatuh, Mitsuha menemukan tulisan di telapak tangannya, namun ternyata bukan nama Taki yang ada di situ, melainkan tulisan "Aku mencintaimu" yang ditulis oleh Taki sebelumnya. Sesampainya di balai kota, Mitsuha pun akhirnya bertemu dengan ayahnya. Pemandangan komet Tiamat yang indah terlihat di langit yang kemudian terbelah dan pecahannya tersebut mendarat tepat di Itomori dan menghancurkan kota tersebut. Berhasilkah Mitsuha meyakinkan ayahnya untuk menyelamatkan warga Itomori? Tunggu, sabar, ambil nafas dulu. 5 tahun kemudian, Taki akhirnya lulus dari universitas dan mencari pekerjaan. Dia merasa kehilangan sesuatu yang penting, tapi dia tidak bisa mengingatnya. Dia malah tertarik dengan komet yang seketika membuat pikirannya tercerahkan. Terungkap pula di media pemberitaan tentang kejadian meteor yang menghantam Itomori yang teridentifikasi sebagai bencana besar yang tidak terprediksi. Entah bagaimana caranya, sebagian besar penduduk Itomori selamat dari bencana tersebut. Media kemudian menyoroti peringatan palsu dan rumor yang berkembang kala itu, yang mana sudah jelas kan Mitsuha berhasil meyakinkan ayahnya dan mereka selamat dari bencana tersebut. Di sebuah kafe, Taki mendengarkan percakapan sepasang kekasih yang berencana menikah, yang ternyata mereka adalah Teshi dan Sayaka. Taki merasa mengenal mereka berdua. Di jalan, Taki berpapasan dengan seorang gadis yang memakai payung, tapi mereka saling cuek dan terus melanjutkan perjalanannya. Di hari selanjutnya, mereka kembali berpapasan dan kali ini saling bertukar pandangan di kereta yang berbeda. Setelah saling mencari, mereka pun bertemu di tangga kuil Suga. Dengan malu-malu mereka berdua saling menanyakan nama masing-masing. Kimi no namae wa? Menguras emosi sekali ya, Universe. Ini adalah salah satu anime yang memiliki plot yang sangat unik dan menarik untuk diikuti. Tidak disajikan asal-asalan dan murahan, bahkan mereka memakai teknik sinematografi mahal yang di setiap visualnya mengandung sesuatu yang seolah berbicara tanpa harus dijelaskan. Meski ini hanya anime, namun emosinya malah entah kenapa jauh lebih terdeliver ke penonton, seperti kita menaiki roller coaster. Di babak awal film, kita dibawa ke nuansa senang-senang dan bahagia tanpa ada beban. Di pertengahan,
kita dicekoki suatu misteri yang justru mengarahkan kita ke sebuah teori konspirasi yang seolah-olah kita sudah tahu bagaimana endingnya. Padahal ternyata nggak sereceh itu juga. Paling jelas kita bisa melihat bagaimana anyaman menjadi elemen penting yang selalu mengingatkan kita bahwa ada dua karakter yang terlibat plot yang sangat kompleks dan selalu terhubung di sini. Sementara Kuchi Kamisake menjadi media spiritual yang membuat segala sesuatu yang tidak mungkin secara logika manusia menjadi terwujud, juga dengan bantuan kata Waredoki atau sinar senja yang melambangkan chance yang diberikan kepada manusia untuk berbuat sesuatu, memperbaiki kesalahan di masa lalu, setidaknya untuk tidak melakukannya lagi di masa kini dan masa yang akan datang. Tangga kuil juga menjadi elemen pembuka dan penutup yang paling penting sebenarnya, di mana di sini melambangkan hubungan vertikal antara manusia dan penciptanya. Aspek menarik lainnya, film ini justru tidak berusaha munafik dengan menampilkan plot cabul yang tertanam dalam karakter Taki Tachibana sendiri ketika berada di tubuh seorang wanita, yang kalian juga pasti akan melakukan hal tersebut kan? Pokoknya gitulah Universe. Top. Terima kasih buat kalian yang sudah merequest film ini untuk di rewatch. Saya puas menonton dan menceritakan. Dan Anda entahlah. Terima kasih juga buat yang sudah menonton konten ini dan juga yang sudah bersedia bergabung di membership community. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.